Tatanan dunia baru sedang berubah. Pusat peradaban dunia sangat mungkin berpotensi berpindah ke timur. Peradaban timur ini adalah peradaban Rusia, Cina, India, bahkan Nusantara. Nah, di Indonesia sendiri, kita sedang dalam proses menuju Indonesia Emas 2045, di mana ini adalah tepat 100 tahun dari kemerdekaan Indonesia. Dan diharapkan di tahun ini Indonesia sudah benar-benar bertransformasi menjadi negara maju dengan peradaban yang tinggi. Dan ternyata ini juga selaras dengan perjanjian leluhur Nusantara 5 abad silam tentang kebangkitan Nusantara. Jadi, peradaban Nusantara akan menjadi pusat dunia selanjutnya, itu bukanlah halusinasi. Ini adalah potensi yang sangat mungkin terjadi. Dan kalau sudah terjadi, jangan kaget kalau nanti elit 1% itu bakalan berpindah ke Nusantara. Penguasa perekonomian dunia nanti bukan lagi Amerika Serikat, bukan lagi komplotan rahasia yang berada di balik demokrasi Amerika Serikat. Tapi, penguasa peradaban dunia di masa depan bisa jadi adalah bangsa Nusantara, yang mana itu berarti adalah kita, bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ataukah ini hanyalah hal yang terlalu fantastis buat kita wujudkan? Ini sebenarnya bakalan terjadi beneran ataukah hanya utopia semata? Sebelum kita lanjut bahas, ada informasi penting nih yang harus kalian simak terlebih dahulu. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang dianggap gila? Sebenarnya mereka bukan gila beneran, apalagi mengidap skizofrenia atau gangguan mental lainnya. Orang spiritual adalah orang yang kesadarannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang awam, sehingga mereka bisa berpikir melampaui apa yang biasa dipikirkan oleh orang kebanyakan, apalagi orang-orang yang masih bergetar di vibrasi yang rendah. Memang sih dalam spiritual ada yang gila beneran, atau kita sebut mereka itu orang yang halu atau delusi. Dan katanya kalau mental dan kejiwaan manusia itu tidak kuat, mereka bisa mengalami gila betulan selama proses spiritual. Nah, bagaimana sih caranya supaya tidak menjadi gila betulan atau halu atau delusi dalam proses spiritual, dan seperti apa sih isi pikiran orang-orang spiritual sehingga mereka kerap dikira gila beneran saking jeniusnya? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas bulan ini dengan tema penyakit mental akibat spiritual dan hal gaib. Kita akan bahas detail tentang cara mencegah serta menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan yang sering muncul dari dunia spiritual. Sayangnya kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi, jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya, dan pastikan kalian mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Sudah jadi rahasia umum kalau 1% elit di dunia ini menguasai 99% kekayaan yang ada di bumi. Jika penduduk bumi sekarang berjumlah 8 miliar orang, maka setidaknya ada 80 juta manusia yang menjadi elit 1%. Ketika manusia bisa mengontrol ekonomi, maka mereka juga bisa mengontrol politik. Saat peradaban Nusantara sudah bangkit atau Indonesia Emas sudah terjadi, elit 1% bukan lagi mendiami negara-negara maju pemenang Perang Dunia Kedua seperti yang selama ini mereka rancang. Bukan juga berpindah menjadi Cina yang digadang-gadang bakalan jadi negara adidaya selanjutnya. Sekarang kita melihat Amerika Serikat dan juga negara maju barat itu bertarung melawan Cina. Itu sekarang. Tapi di kala peradaban Nusantara yang sudah tertata nanti, maka elit 1% bukan lagi dari Eropa, Amerika Serikat, ataupun Cina. Elit 1%-nya nanti adalah bangsa Nusantara itu sendiri. Mereka adalah elit-elit baru yang bermunculan berawal dari anak-anak Nusantara pilihan yang sudah terbuka kesadarannya. Dan mereka memiliki kesadaran penuh untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Nusantara, yang tentunya nantinya akan selaras dengan hukum-hukum alam juga. Inilah yang disebut dengan tatanan dunia baru. Ini adalah tentang menciptakan peradaban baru, bukan hanya sekedar membuat Indonesia menjadi negeri yang maju saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan elit 1%? Atau kalau dalam teori-teori konspirasi, mereka sering disebut juga sebagai elit global. Nah, elit 1% ini sebenarnya adalah segelintir orang yang menguasai lebih dari separuh kekayaan yang ada di dunia. Umumnya, mereka meraih kekayaan ini dari saham dan perusahaan publik. Karena jumlah mereka 1%, maka 99% orang di bumi ini sebenarnya dikendalikan oleh si 1% orang ini saja. Mereka, si elit 1% ini, karena mereka punya sumber daya atau resource yang banyak, maka mereka bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian, politik, bahkan dalam tatanan kebudayaan atau tatanan masyarakat. Bahkan, semakin powerful
powerful mereka pun bisa mengendalikan negara tanpa perlu memperlihatkan diri. Setiap negara sebenarnya membutuhkan elit-elit ini, karena mereka yang menguasai research atau sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, modal, maupun kepemilikan properti. Dan mereka juga memiliki peranan penting dalam mengendalikan ekonomi. Mereka adalah miliarder yang sebenarnya punya peran penting dalam peradaban. Jika peran ini bisa terjadi secara simbiosis mutualisme. Tapi, satu milenium belakangan ini, peranan elit 1% ini cenderung agresif dan egoistik. Karena itulah, banyak terjadi perang di mana-mana, banyak terjadi eksploitasi sumber daya alam gila-gilaan, dan banyak terjadi eksploitasi buruh atau eksploitasi manusia. Saking agresifnya, bahkan kita sampai bisa menggambarkan hierarki sosial di dunia ini seperti yang ada di dalam gambar berikut ini. Di sini bisa kelihatan elit 1% ini menduduki puncak piramida dan 99% orang lainnya berada di bawah, berada di dasar, berada di dalam kontrol total mereka dan seringkali dianggap sebagai budak para elit. 1% orang di puncak piramida menggunakan sedikit tenaganya untuk menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia, sedangkan 99% umat manusia di dasar piramida harus bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang layak dan banyak terjebak dalam utang, yang mana utang ini sebenarnya juga ujung-ujungnya adalah untuk memperkaya si elit 1% ini sendiri. Apa sih syarat untuk menjadi elit 1%? Konsep elit 1% sebenarnya sudah muncul sejak dulu, bahkan sebelum Perang Dunia Pertama dimulai. Konsep ini sudah muncul saat dulu masif-masifnya pembangunan jaringan bank sentral di Amerika dan di Eropa. Dan sebenarnya kekuasaan para raja-raja di Eropa pada era tersebut telah dikendalikan dengan hutang dari para bankir-bankir yang menguasai uang dan membangun bank-bank sentral. Dari sinilah muncul istilah elit global, yakni segelintir elit saja yang menguasai mayoritas manusia di bumi. Mereka bisa demikian karena mereka yang mengendalikan uang dan perputaran ekonomi di negeri tersebut. Mereka mengendalikan keuangan kerajaan dengan cara memberikan hutang kepada para raja monarki. Hutang ini digunakan untuk membiayai perekonomian kerajaan dan sedikit digunakan untuk berperang. Perang adalah aktivitas yang bisa mengenerate uang dalam jumlah yang besar. Makin besar perang, maka makin besar hutang yang dipinjam oleh para raja dan para pangeran Eropa. Makin besar hutang, maka makin besar juga bunga yang bisa didapat oleh para banker ini. Itulah kenapa dulu mereka menciptakan bank-bank swasta yang berperan memberikan hutang kepada raja-raja di Eropa sampai akhirnya sistem monarki banyak yang runtuh dan berganti menjadi negara-negara demokrasi. Saat sudah berganti menjadi demokrasi pun, elit 1% ini tetap menjadi elit global karena justru dengan demokrasi mereka bisa mengendalikan opini publik melalui media dan wakil-wakil mereka di pemerintahan seperti di parlemen atau di badan legislatif. Sehingga apapun yang diputuskan oleh negara, kebijakannya selalu menguntungkan bisnis-bisnis para elit 1% ini. Bahkan kalau kita telusuri, pembagian negara-negara di dunia menjadi 3 subkategori, yakni negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga, sebenarnya juga adalah dalam rangka untuk memuluskan langkah mereka menguasai lebih dari separuh kekayaan yang ada di bumi. Negara dunia pertama difokuskan sebagai negara-negara barat kapitalis yang maju, tempat perusahaan para elit 1% ini berada. Negara dunia kedua adalah bekas negara-negara komunis yang dulu menjadi pesaing bagi negara barat. Tapi sejak Perang Dingin usai di tahun 1990, tidak ada lagi yang menyaingi negara-negara barat sebagai pusat industri yang maju. Sedangkan negara dunia ketiga itu merujuk kepada negeri-negeri bekas jajahan bangsa barat yang menjadi sumber dari bahan baku industri yang ada di barat. Ironisnya, negara dunia ketiga ini cenderung miskin dan memiliki income penduduk yang rendah. Sangat berbeda jauh dengan negara-negara barat yang kapitalis dan maju, atau negara dunia pertama kita sebutnya. Itulah definisi elit 1% saat pertama kali mereka membentuk tatanan dunia yang selesai mereka bentuk ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan menetapkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan US dollar menjadi mata uang tunggal. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di bumi, maka jumlah elit 1% pun akan bertambah. Tidak melulu berkutat pada mereka-mereka saja yang dulu menguasai bank-bank sentral. Berdasarkan laporan Credit Suisse Research Institute pada tahun 2018, agar kita bisa masuk ke dalam kategori elit 1% ini, kita membutuhkan kekayaan bersih atau net worth senilai 871.320 US dollar atau sekitar 13,5 miliar rupiah kalau dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar hari ini. Selain itu, juga ada Oxfam yang setiap tahunnya mengeluarkan laporan tentang ketimpangan kekayaan penduduk dunia. Selama tahun 2021 dan 2022, elit 1% telah memperoleh 62% atau lebih dari setengah dari kenaikan kekayaan
kekayaan dunia. Untuk satu dekade terakhir, elit 1% teratas telah meraup 54% kekayaan baru yang tercipta. Sedangkan 99% orang lainnya hanya kebagian 38% di 2021 dan 2022, serta 46% dalam 10 tahun terakhir. Kalau menurut perhitungan Oxfam, agar bisa masuk dan bergabung dalam kelompok elit 1% ini, kita harus punya kekayaan bersih atau net worth minimal 1,15 juta US dollar. Ini merujuk pada batas tahun 2022 atau sekitar 15,7 miliar rupiah kalau dilihat berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sekarang. Dengan kekayaan bersih 184 juta orang dewasa di Indonesia sebesar rata-rata 5.030 dolar, ternyata hanya ada 0,1% saja dari penduduk Indonesia yang memiliki harta di atas 1 juta dolar. Itu artinya ada 184.000 orang di Indonesia yang bisa dikategorikan masuk ke dalam kelompok elit 1% ini. Jadi elit 1% itu tidak melulu mereka yang punya industri dan menguasai pasar keuangan di Amerika Serikat dan Uni Eropa saja, tapi di Indonesia pun juga ada orang yang bisa memenuhi kategori ini, meskipun memang jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Amerika Serikat dan yang ada di Uni Eropa. Dan jumlah ini bisa terus bertambah kalau Indonesia berhasil melakukan hilirisasi dan berhasil memajukan ekonominya sendiri tanpa harus dikuasai asing lagi. Saat ini, elit 1% itu dominan berada di Amerika Serikat dan Cina. Berdasarkan laporan dari Credit Suisse Research Institute tahun 2018, lebih dari 19 juta warga negara Amerika Serikat ternyata masuk dalam kelompok 1% itu. Sementara itu, 4,2 juta orang yang ada di Cina ternyata ada di golongan 1% tersebut. Mengapa Cina bisa menyusul Amerika Serikat sebagai negara tempat lahirnya elit 1% baru? Ini karena komitmen pemerintah Cina yang sangat kuat dalam membangun negerinya dengan menerapkan kebijaksanaan yang ekstrim, yakni membuat industri-industri yang ada di dunia bisa dibuat produksinya di Cina, alias hilirisasi. Sehingga terjadilah transfer teknologi dan pengetahuan, sampai akhirnya Cina bisa benar-benar memiliki industri sendiri dan menguasai pasar dunia. Sekarang, apa sih yang tidak made in China? Selain itu, Cina juga memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara bekas jajahan lainnya. Saat negara bekas jajahan lainnya tunduk pada sistem demokrasi warisan kolonialisme Barat, Cina lebih memilih untuk bertahan pada sistem komunis atau sistem sosialis. Cina menerapkan sistem satu partai, sehingga siapapun presiden yang dilantik, mereka tetap akan meneruskan nilai-nilai pembangunan negara yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Beda dengan Indonesia yang setiap ganti presiden, maka ganti juga kebijakannya. Baru di era Jokowi ini saja, pemerintahannya dilanjutkan nilai-nilainya oleh Prabowo. Itu pun melalui suksesi yang tidak mudah. Cina itu sebenarnya negeri yang sangat kental dan kuat dengan filosofinya. Di saat negara-negara dunia pertama di Amerika dan di Eropa kehilangan koneksi dengan tradisi filosofi mereka, Cina justru mempertahankannya. Bahkan tradisi filsafat mereka banyak diekspor ke belahan dunia lain. Itulah kenapa Taoisme dan Konfusianisme sebagai tradisi filsafat asli mereka tersebar kemana-mana dan mulai banyak dipelajari oleh orang-orang Barat. Cina juga merupakan negeri yang masih terkoneksi kuat dengan leluhurnya. Mereka hidup di bawah bimbingan leluhurnya, walaupun leluhurnya sudah meninggal. Karenanya di sana masih lazim ada yang namanya sembahyang leluhur, terutama setiap perayaan tahun baru atau Lunar New Year. Satu hal yang tidak banyak disadari 99% manusia yang ada di bumi adalah elit 1% ini ternyata juga mempelajari dan mempraktekkan spiritual. Itulah kenapa mereka banyak sekali tergabung dalam kelompok-kelompok kebatinan rahasia seperti Freemason, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Sejak zaman Eropa dan Amerika masih dikuasai oleh elit-elit yang tergabung dalam Freemason, Illuminati, atau tarekat kebatinan lainnya, sampai sekarang ilmu spiritual dan ilmu kebatinan itu sudah melimpah kemana-mana, tetap mereka, para elit 1% ini mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu ini. Lucunya, di Indonesia, spiritualitas ini malah kerap didiskreditkan dan dianggap sebagai ajaran sesat atau sebatas ajaran klinik belaka. Padahal, dengan mempelajari dan mempraktekkan spiritual, manusia bisa melampaui keterbatasan yang ada di diri mereka. Spiritual membuat manusia bisa memahami bagaimana dunia dan alam semesta ini bekerja. Spiritual juga bisa membuat manusia bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka, bahkan potensi-potensi yang selama ini terpendam.
spiritual. Spiritual juga membuat manusia bisa melampaui batasan-batasan yang selama ini membuat manusia menjadi terbatas dan tidak powerful. Dalam spiritual, manusia juga mempelajari energi sehingga mereka bisa menciptakan realitas sendiri dan menciptakan serta menguasai hal-hal besar dari sini. Mereka adalah tipe manusia yang bisa berpikir di luar kotak dan melampaui keyakinan mayoritas umat manusia. Justru ini yang membuat manusia jadi sangat berdaya. Inilah yang membuat mereka bisa menjadi elit 1%. Nah, jika ingin Nusantara menjadi tempat lahirnya elit 1% baru, maka tidak cukup hanya dengan mengandalkan hilirisasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia saja. Mau tidak mau, bangsa Nusantara atau generasi penerus Nusantara harus kembali kepada spiritualitas. Dan Nusantara adalah negeri yang sebenarnya kaya dengan tradisi spiritual. Hanya saja karena penjajahan dan peperangan, kita banyak terputus koneksinya dengan tradisi-tradisi ini. Dampaknya apa? Dampaknya bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia alias kita banyak yang tidak sadar akan jati dirinya, banyak yang terjebak dalam tingkat kesadaran yang rendah sehingga mudah sekali dimanipulasi dan dikendalikan oleh bangsa lain. Inilah yang menjadi sebab kenapa sejak era penjajahan Indonesia itu hanya bisa mentok menjadi negara penghasil bahan baku dan kita terjebak dalam pagar middle low income country. Negara dunia pertama yakni Eropa dan Amerika Serikat yang dulu banyak menjadi koloni dan imperialis atau penjajah justru menjadi negeri yang sangat maju. Dan sebenarnya industri-industri mereka bisa begitu besar itu karena mengandalkan bahan baku murah dari negara-negara bekas jajahan mereka di Asia dan di Afrika. Salah satunya adalah dari Indonesia atau dari Nusantara. Nah, selama ratusan tahun kita sudah dibuat tidak sadar dan kehilangan jati diri. Sumber daya alam kita melimpah, tapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kita lebih memilih untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi kapitalisme asing untuk mengelola isi perut bumi Nusantara, sedangkan rakyatnya harus puas menjadi buruh murah bagi perusahaan asing tersebut. Bahkan kita dididik untuk berterima kasih kepada negara maju karena mereka membuka banyak lapangan pekerjaan di sini. Terus bagaimana dengan pemerintahannya? Budaya korupsi yang mengakar sejak zaman penjajahan, nepotisme yang merugikan negara, sampai budaya gampang sekali dibayar oleh asing untuk memuluskan perizinan dan membuat perang proksi di sini, menambah daftar panjang penyebab kita kehilangan kesadaran kita. Sehingga yang terjadi, negeri kita ini kaya, tapi penduduknya tidak sekaya isi tanahnya. Yang kaya justru orang lain. Kalau nyalahin pemerintah terus, nyalahin orang asing terus, tentu ini bukanlah solusi. Karena solusinya dimulai dari kita masing-masing sebagai bangsa Nusantara. Mau kembali ke kesadaran atau kembali ke jati diri kita apa tidak? Ketika kita menjadi bangsa yang sadar, kita menjadi mandiri dan berdaya. Dan spiritual mengajarkan kita untuk kembali kepada jati diri kita masing-masing sebagai bangsa Nusantara yang tercerahkan. Ketika manusia tercerahkan, maka pikirannya sudah melampaui apapun yang ada di dunia ini. Dan Nusantara sangat membutuhkan orang-orang yang bisa berpikir melampaui apapun yang ada. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang dianggap gila? Sebenarnya mereka bukan gila beneran, apalagi mengidap skizofrenia atau gangguan mental lainnya. Orang spiritual adalah orang yang kesadarannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang awam, sehingga mereka bisa berpikir melampaui apa yang biasa dipikirkan oleh orang kebanyakan, apalagi orang-orang yang masih bergetar di vibrasi yang rendah. Memang sih dalam spiritual ada yang gila beneran, atau kita sebut mereka itu orang yang halu atau delusi. Dan katanya kalau mental dan kejiwaan manusia itu tidak kuat, mereka bisa mengalami gila betulan selama proses spiritual. Nah, bagaimana sih caranya supaya tidak menjadi gila betulan atau halu atau delusi dalam proses spiritual, dan seperti apa sih isi pikiran orang-orang spiritual sehingga mereka kerap dikira gila beneran saking jeniusnya? Kita akan bahas selengkapnya di online kelas bulan ini dengan tema penyakit mental akibat spiritual dan hal gaib. Kita akan bahas detail tentang cara mencegah serta menyembuhkan penyakit-penyakit kejiwaan yang sering muncul dari dunia spiritual. Sayangnya kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi, jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftarkan diri kalian sekarang juga.